Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah jamaah yang mulia, minggu tadi libur, mohon maaf dadakan informasinya. Santapannya, minumnya sudah siap, cuma saya dadakan umumkan libur minggu tadi karena ada Habib Muhammad Syahab dari Jakarta. Jarang-jarang Habib datang ke Banyuasin, dan Banyuasin termasuk yang dikit Habibnya. Kalau Palembang banyak, ya, di Jakarta banyak, di Jawa banyak. Nah, di gitu Habib paling Habib Zain, ya. Nah, oleh karena itu minggu tadi diliburkan supaya kita dapat limpahan berkah, ya. Habaib yang datang ke Banyuasin, kita dapat berkahnya, ikut doanya, dan dapat tausiah dari beliau. Dan insyaallah minggu ini, minggu yang ini dan minggu ke depan, minggu terakhir, 2 minggu lagi pertemuan kita di majelis ini. Maka saya bela-belain karena ini pertemuan yang terakhir, walaupun kurang fit suara sebenarnya. Lagi banyak yang ngengkal digurukan itu. Dari Sabtu kemarin kurang sehat. Alhamdulillah kita masih dipertemukan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan bahasan kita, insyaallah kita bahas malam hari ini menghabiskan bab puasa di kitab Ghayatul Takrib, bahasan fikihnya, dan nanti insyaallah kita lanjutkan kitab Khosais Al-Ummah Al-Muhammadiyah tentang fadilah, keutamaan orang-orang yang berpuasa. Bahasan terakhir kita tentang pembatal puasa, ada 10 ya. Nah, kita lanjutkan, wa yustahabu fi shaum thalathatu asya'. Ada 3 hal yang disunnahkan ketika kita berpuasa di bulan suci Ramadan atau puasa-puasa yang lain. Jadi ini berlaku untuk seluruh jenis puasa, ya. Yang pertama sunnah ketika kita berpuasa adalah ta'jilul fitr, menyegerakan berbuka kalau sudah tiba waktu berbuka. Bukan saking semangatnya Pak RT, belum tiba waktu nak beduk duluan. Nah, itu lain cerita, ya. Maksudnya ketika sudah yakin, hakul yakin waktu sudah masuk. Maka menjelang Ramadan ini, ya, pengurus masjid harus ngakor ke jam dulu. Kalau jadwal itu sudah tepat. Jadwal itu sudah dibuat berdasarkan hitungan-hitungan yang akurat, ilmu falak, ya, sudah dibuat, disesuaikan dengan jam masing-masing daerah yang berbeda. Palembang, Banyuasin, Sekayu itu beda. Selisih paling tidak 2-3 menit. Jangan sampai kita miluk jam Palembang. Nah, kalau jadwal imsakiyah, jadwal buka, jadwal sahur itu sudah dibuat tepat dengan waktunya, perhitungan yang memang betul-betul pas, ya. Nah, tinggal terkadang itu jam di masjid belum tentu akor. Jadi jadwalnya tepat, jamnya tak akor, masih salah pula. Maka harus diakorkan jadwalnya dengan jamnya. Jadi jam kita akorkan dengan jam di TV-TV nasional atau radio nasional, atau jam di HP itu biasanya lebih tepat karena dia ngikuti satelit, ya. Dia pakai Android, itu sudah otomatis. Walaupun kadang ada masalah juga kalau HP itu sering hidup mati, ya, itu bermasalah juga, tidak akurat juga jamnya. Masuk jam digital, kalau lemah mati lampu itu kadang-kadang tidak akor. Makin sering dia kena mati lampu, itu akan kurang akurat. Ya, jadi bukan jadwal yang salah, jam kita yang kadang bermasalah. Maka mulai sekarang mungkin pengurus masjid harus ngakor ke jamnya. Yang lebih aman sesuaikan dengan TV nasional atau paling tidak dengan HP Android yang kita miliki. Jangan sampai selisih
Walaupun dulu dari jam yang sesungguhnya kita berbuka mungkin cuma beberapa detik atau mungkin semenit, ternyata salah jadwal, salah waktu kita berbuka, maka puasanya batal. Itu bahayanya. Jadi menyegerakan berbuka itu harus yakin setelah masuk waktu. Bukan buru-buru atau putar jam, tidak sabar lagi kan jamnya diputar. Didulukan. Nah itu dakor itu. Jadi menyegerakan berbuka ini hukumnya sunnah. Tapi setelah yakin masuk waktu, maka orang yang berbuka dengan waktu yang salah, setelah habis sholat 2 mangkok baru ketahuan salah azan maghribnya tadi, maka puasanya batal. Tidak usah ke mangkok, 2 mangkok habis kolak, habis pempek, baru minum seteguk. Ternyata alarm atau jam tanda masuk maghrib baru berbunyi. Alarmnya, azan maghrib baru berbunyi, maka batal. Maka pengurus masjid untuk azan maghrib di bulan Ramadan nanti hati-hati. Yakin masuk waktu baru azan, yakin masuk waktu baru beduk. Nah, menyegerakan berbuka ini bukan langsung makan besar. Sunnahnya itu cukup makan kurma atau yang manis-manis. Kalau kata kurma yang manis-manis, ya. Nah, kalau kurang manis, awasi Dani, insyaallah manis, ya kan? Itu manis dia nih. Malam ini agak beda caranya ya. Biasanya selanangan baik. Ada apa ada ceritanya? Ada remaja masjid. Ya, alhamdulillah baru terbentuk. Selamat ya. Nah, moga tetap istiqomah, makin semangat ibadahnya, belajarnya. Jadi sunnahnya ketika sudah jelas masuk waktu maghrib kita berbuka, tidak langsung makan besar, tidak langsung makan berat. Itu juga tidak bagus untuk kesehatan. Sunnahnya makan kurma atau sesuatu yang lain yang manis-manis. Paling tidak 3. Kalau tidak sanggup 3 atau ada cuma sikok sebiji jadilah. Buat yang ganjil-ganjil, sebiji, 3 biji. Apalagi 5 biji. Nah, jangan berbiji-biji. Banyak maksudnya. Setelah juga kita sholat lagi. Nah, cukup 1 atau 3 saja. Untuk mecah ke puasa ya. Nah, terus minum. Atau kalau udah kati kurma cukup minum segelas air, sudah sholat maghrib dulu. Jadi beri dulu perut kita itu waktu untuk beradaptasi. Jangan kosong sehari-harian langsung 5 pempek ngirup cukup belum. Masya Allah. Orang kita Palembang ini, saya dulu 13 tahun di Palembang ngurus masjid, ada buka bersama. Itu kalau ada kue, bolu, roti, buah-buahan dan ada pempek dulu yang habis. Jadi pecahkan itu walaupun sunnahnya pakai yang manis, pempek itu laman gitu sih. Nah, aku tadi pempeknya lah kok dimakan ya kan. Tidak peduli itu nak sahur nak buka. Mana ada pempek dulu. Jadi kurang menjalankan sunnah di situ. Cuma ada acak lidah kita. Walaupun orang Jawa kalau tinggal di Sumatera ini lidahnya lah lidah cukup. Sanggup ngeguk ya. Jadi jangan otomatis, jangan langsung makan berat. Minum dulu minimal ya, atau makan 1 atau 3 biji kurma, sholat maghrib ya. Nah, sudah sholat maghrib barulah kalau nak makan nasi atau makanan yang lain yang cukup berat. Jadi sunnah ta'jilul fitri, menyegerakan berbuka dengan catatan setelah yakin masuk waktu. Jangan salah paham mentang-mentang sunnah cepet-cepet berbuka belum yakin masuk waktu, masih ragu-ragu. Tidak boleh, harus yakin, tidak boleh ragu-ragu. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ta'khir sahur, mengakhirkan sahur. Saya ingat masih SD dulu, almarhumah ibu itu masaknya paling rajin. Anaknya 10 tuh, walaupun banyak juga, saya 10 bersaudara, 5 laki-laki, 5 perempuan. Jadi banyak juga dulur gadis itu kan, tapi mak itu masaknya jam 12 lah bangun, lah masak sahur. Jam 1 kami lagi bangun makan sahur. Jadi cara zaman dulu itu walaupun tak puasa milo makan sahur. Buka ke lah milo kan. Ternyata itu memperpanjang masa lapar kita, memperpanjang masa puasa kita. Kurang tepat. Ya, maka saya sudah sejak paham, sejak masuk pondok, makan sahurnya mepet-mepet lah, paling tidak setengah jam sebelum azan subuh. Jadi itu memperpendek masa atau waktu puasa gitu.
Jadi Nabi itu sangat perhatian dengan gitu, apalagi ngopi makan sebelum puasa. Kan agak berat kalau nak puasa. Maka diperpendek masa puasanya cukup antara subuh ke maghrib. Jadi paling berapa jam itu? 12 jam, 13 jam, paling sekitar itu. Kalau kita makannya jam 1, panjang puasanya tuh. Terus biasanya tidur lagi. Nah pas bangun subuhnya kesiangan. Maka sunnahnya makan sahur menjelang waktu subuh lah, paling tidak setengah jam. Tapi jangan mepetnya 5 menit sebelum subuh baru nak makan. Kita baca bubu mugi ya. Paling tidak setengah jam lah. Setengah jam sebelum azan subuh kita makan sahur, itu paling afdol. Dan kita nak tidur lagi itu tak mungkin langsung nunggu subuh. Kalau jam 1 pasti tidur lagi. Makan sahur jam 1, tidur lagi. Nah, pas bangun kesiangan. Mana nasib subuh juga. Ya, gitu. Jadi sunnahnya mengakhirkan sahur 1 jam atau paling tidak setengah jam. Mana kalau sahurnya kesiangan. Ya, lagi makan sahur, azan berkumandang. Ini sering juga ditanyakan. Harus dikeluarkan yang dalam mulut, jangan diteguk. Harus dikeluarkan batal kalau masih diteguk. Karena waktu mulai puasa itu sejak azan subuh, sejak waktu subuh sudah masuk. Maka kalau kita lagi makan sahur, azan subuh berkumandang, dikeluarkan semua yang ada di mulut dan dikumur-kumur. Termasuk yang lagi ngambil borongan. Ya, jangan dilanjut. Selesaikan. Nah, itu yang dalaman. Maka ya, hati-hati yang pengantin baru dulu ya. Timingnya itu diperhatikan. Atau kalau belum berniat di malam hari, asal bangun azan subuh baru nak berniat, maka tidak sah puasanya. Ya, harus sebelum subuh azan, sebelum azan subuh niat untuk puasa sudah dilaksanakan. Yang ketiga, watarkul hujri minal kalam, meninggalkan omongan-omongan yang tidak bagus, mencarut, berkelakar yang nyakiti wong, ya, apalagi dusta, fitnah, ngupat. Jadi dosa-dosa mulut itu harus dijaga selama Ramadan. Marah pun sebisa mungkin ditahan, walaupun marahnya benar. Ya, emosinya harus dikendalikan ketika kita sedang puasa. Itu 3 hal yang disunahkan selama kita berpuasa. Berikutnya, wa yahrumu siyamu 5 ayyam al-aidan wa ayyamut tasyrik ats-tsalatsah. Ada 5 hari dalam setahun kita haram berpuasa. Ya, ada 5 hari kita haram puasa dalam setahun. 1, 2 hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha. Idul Fitri tanggal 1 Syawal, Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah. Nah, ini 2 hari. 3 harinya hari tasyrik. Hari tasyrik tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ya. Nah, itu 3 tambah 2 5. 5 hari ini haram berpuasa. Apapun alasannya tak boleh puasa. Ya. 5 hari. Hari lain halal. Nah, ini yang dilaksanakan siapa? Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Beliau puasanya tiap hari kecuali 5 hari. Nah, sanggup kita, Pak De? Aku tak sanggup. Ya, berarti puasa beliau itu kalau setahun ada 365 hari. Nah, puasanya 360 hari. Cuma 5 hari yang tak puasa. Itu cara sahabat Nabi Utsman bin Affan. Beliau shaumud dahri, puasa sepanjang tahun kecuali hari-hari yang diharamkan. Kalau kita dah ni selesai, terkugus. Tadi puasa haram. Sekarang wa yukrahu shaumu yaumish syak. Dimakruhkan puasa pada hari syak. Puasa hari syak itu puasa terakhir di bulan Sya'ban. Itu makruh puasa. Kalau tidak salah hitung, kita hari Ahad tanggal 3 ya, itu sudah puasa. Maka hari Sabtu itu termasuk hari syak, hari ragu-ragu. Karena bisa jadi puasanya Sabtu atau Ahad. Ya, kalau kita puasa hari Ahad berarti bulan Sya'ban 30 hari. Ya, kalau kita puasa Sabtu berarti Sya'ban dihitung 29. Kalender Hijriah cuma 2 macam itu pilihannya.
29 dalam satu bulan atau 30. Jadi dak kati tanggal 31, dak kati tanggal 28. Ya, dalam satu bulan itu. Jadi 29 atau 30 jumlah hari dalam satu bulan di kalender Hijriyah. Maka ini masih dua kemungkinan puasa itu, antara Sabtu atau Ahad. Tergantung, kalau hilal sudah terlihat ya di hari Jumat, berarti puasanya Sabtu. Kalau puasanya Sabtu berarti bulan Saban dihitung 29 hari. Kalau puasanya hari Ahad, maka berarti 30 hari kita bulan Syaban. Nah, maka hari Sabtu itu termasuk Yaumus Syak, hari ragu-ragu. Bagi kita yang tidak biasa puasa hari itu, bagi kita yang tidak biasa puasa, maka puasa satu hari sebelum Ramadan itu dimakruhkan. Kecuali kita memanglah biasa puasa. Seperti Utsman bin Affan tadi, memang puasa tiap hari. Ya, dia nyambung baik. Gitu. Bahkan untuk kita yang tidak biasa puasa Senin Kemis, tidak biasa puasa Nabi Daud, sejak tanggal 16 kemarin kita sudah makruh berpuasa sampai Ramadan. Ya, kecuali yang biasa puasa Senin Kemis, maka tanggal 16 sampai akhir Syaban tetap sunnah dia berpuasa. Baik, berikutnya waman wati'a fi nahari Ramadan aminan fil farji fa alaihi al-qada' wal kaffaratu. Orang yang berhubungan suami istri di siang hari maka wajib dua tugas. Satu wajib qada, yang kedua wajib bayar kafarat. Yang bayar kafarat siapa saja? Untuk qada laki bini wajib qada. Laki bini itu wajib kok qada. Untuk kafarat hanya lakinya baik. Ya, hanya suaminya saja yang wajib kafarat kalau berhubungan suami istri di siang hari. Kalau malam ndak kena kafarat. Kafaratnya 3 macam. Nomor 1, itsqu raqabatin mu'minah, memerdekakan hamba sahaya yang beriman kepada Allah. Sekarang dak kati budak dak kati, seluruh orang merdeka. Berarti langsung lompat nomor 2. Ya. Yang kedua, kafaratnya adalah fa illam yajid fasiyamu syahraini mutatabi'an, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, ini yang berat nih. Puasa 2 bulan berturut-turut. Makna berturut-turut kata guru kami Al-Mukarram Al-Marhum Kiai Ustaz Taufik Hasnuri, makna berturut-turut itu tidak boleh dikelang 1 hari. Apalagi lebih dari 1 hari. Misalnya kita lah puasanya boleh 59 hari. Ya. Pas hari ke-60 di bulan kedua berarti tinggal sehari lagi. Hari terakhir tadi batal. Maka yang 59 hari itu dianggap belum dikerjakan, harus ngulang lagi dari awal. Itu beratnya kafarat hubungan istri siang hari di bulan suci Ramadan. Kafaratnya seperti itu. Puasa 2 bulan berturut-turut. Tidak boleh dikelang walaupun hanya 1 hari. Harus nyambung terus puasa tiap hari. Maka yang wajib ini hanya lanang, hanya suami. Istri tidak wajib. Kenapa? Kalau istri tidak mungkin bisa berturut-turut, karena sang istri ada masa haid, kan pasti putus. Nah gitu. Kalau tidak sanggup, nah mana tidak sanggup ini kata Ustaz Nawawi harus dicoba dulu. Belum, ya. Kalau belum dicoba tidak boleh ngomong tidak sanggup. Harus coba dulu puasanya 2 bulan, 2-3 kali gagal baru alternatif yang ketiga. Bukan belum dijalankan langsung ngomong tak sanggup. Ya. Yang ketiga, kalau tak sanggup yang kedua tadi, fa in lam yastati fa it'amu 60 miskinan likulli miskin muddun. Kalau tidak sanggup maka memberi makan 60 orang fakir miskin. Beri makan 60 orang fakir miskin. Setiap orang 1 mud. 1 mud itu lebih kurang setengah kiloan lah. Kalau anu gino ragu-ragu genap kelas kilo. Berarti 60 kilo beras. Ya. Sebagai kafarat dari
hubungan suami istri di siang hari itu. Wa syaikhul harim idza ajaza 'anis shaum yuftir wa yut'im an kulli yaumin muddun. Nah, kalau ada orang yang tua renta sudah pikun, tidak sanggup lagi puasa, maka dia tidak wajib puasa. Cukup bayar ya 1 mud setiap hari yang dia tinggalkan. Untuk yang sudah pikun, ya, yang sudah tua atau sakit tapi tidak ada harapan sembuh, maka dia cukup bayar 1 mud ya setiap hari. Wal hamil wal murdi in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima al qada. Untuk wanita hamil dan yang sedang menyusui, kalau dia tidak puasa, 2 orang ini, wanita hamil dan yang sedang menyusui, kalau dia tidak puasa karena mengkhawatirkan dirinya, maka cukup qada saja, tidak wajib bayar fidyah, cukup qada saja. Wa in khafata ala auladihima aftarata wa alaihima al-qada. Kalau dia tidak puasa karena khawatir akan anaknya, mengkhawatirkan anaknya bukan dirinya, maka wajib 2, qada wajib, fidyah wajib. Ya. Nah, mana kalau khawatir dua-duanya, khawatir dirinya sekaligus khawatir dengan anaknya, maka wajib 1 saja, yaitu wajib qada. Wal marid wal musafir safaran tawilan yuftirani wa yaqdiyani. Orang yang sakit dan yang sedang musafir panjang boleh tidak puasa. Orang sakit boleh tidak puasa. Orang yang musafir boleh tidak puasa. Lagi mudik misalnya, ya, perjalanan jauh panjang, maka boleh tidak puasa dan dia wajib mengqadha. Tidak pakai fidyah, cuma wajib qadha saja setelah Ramadan. Cuma kata guru kami, Keibanian, musafir saat ini kan gampang, tidak seperti zaman dulu. Naik mobil, kalau sekarang naik pesawat, maka lebih baik tetap berpuasa. Karena musafirnya beda dengan zaman dulu. Zaman dulu panas musafir itu, naik kuda, naik unta, naik keledai, ada yang jalan kaki musafirnya. Nah, sekarang suasananya beda. Walaupun secara hukum boleh musafir tadi tidak puasa, tapi lebih afdal untuk situasi terkini zaman kita saat ini, lebih afdal tetap berpuasa. Ya. Bahkan di sini disebutkan wasaumu fis safar afdal minal fitri illam yatadarrar bihi. Berpuasa ketika kita sedang musafir lebih afdal, walaupun boleh tak puasa. Yang lebih afdal, lebih baik tetap berpuasa jika tidak membahayakan dirinya. Kalau tidak bakal bahaya. Baik, terakhir kita bahas bab puasa ini, bab i'tikaf. Rasulullah biasa di 10 hari terakhir beriktikaf di bulan suci Ramadan itu, dan beliau ajak istri-istri beliau, keluarga beliau untuk beriktikaf juga di masjid. Nah, untuk kita sebenarnya iktikaf tidak mesti nunggu Ramadan. Tiap hari kita bisa iktikaf. Karena rukun iktikaf itu cuma 2. 1 niat, 2 tinggal di masjid dalam beberapa waktu. Ya, maka setiap hari ketika kita masuk masjid langsung saja niat iktikaf. Masuk masjid, salat tahiyatul masjid dulu. Sudah tahiyatul masjid kita duduk sambil nunggu azan atau sedang mendengar pengajian seperti ini. Nah, ketika duduk tadi langsunglah berniat. Apa niatnya? Niat iktikaf. Pakai bahasa Arab boleh, bahasa Indonesia boleh. Kalau nak bahasa Arab, nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Aku niat iktikaf di masjid ini sunnah karena Allah. Dalam kitab apa saya lupa, minimal sudah dianggap iktikaf kita menurut ulama dalam mazhab Syafi'i ketika duduknya kita di masjid setelah berniat tadi minimal seukuran membaca kalimat subhanallah. Ya, sudah berniat iktikaf tadi, duduk dengar di masjid, minimal mengucap subhanallah. Waktunya cuma itu, berarti berapa detik itu? 3 sampai 4 detik paling. Sudah itu mungkin kita keluar, sudah dapat pahala iktikaf. Apalagi duduknya berjam-jam. Tadi dari Isya
Atau yang dari maghrib di masjid, datang sebelum maghrib sudah tahiyatul masjid langsung niat itikaf. Berarti selama dia di masjid sejak maghrib sampai isya, sampai nanti jam 10-an kita bubar, maka kalau diniatkan itikaf selama berapa jam itu dia dapat pahala itikaf. Dan pahala itikaf itu dalam hadis walaupun dhaif hadisnya disebutkan pahala itikaf itu wabil khusus yang di 10 akhir bulan Ramadan itu setara dengan haji dan umroh 10 kali. Pahala setara dengan pahala haji dan umroh 10 kali. Dan dia dijauhkan Allah dari neraka, diampuni dosa-dosanya. Maka setiap kali masuk masjid niatkan iktikaf. Walaupun cuma duduk selama ngucap subhanallah. Dikit niatkan waktunya berarti apalagi lama. Jadi kalau yang hadir di majelis ini tak niat iktikaf rugi. Ya, sudah dapat pahala itikaf walaupun cuma duduk, walaupun mungkin sambil ngantuk-ngantuk dengar cawisan ini, tetap dapat pahala itikaf. Ilmu wallahu alam tak dapat tidak, ya kan? Yang jelas kalau niat itikaf, pahala itikaf sudah kita dapat. Nah, mudah itikaf cuma niat. Yang kedua tinggal di masjid, duduk di masjid, ya itu. Dah mesti nak nginap. Ya, dah mesti nak nginap. Duduk dengar di masjid sudah sah iktikafnya. Kalau nak nginap lebih bagus lagi. Berarti memang sehari semalam di masjid. Baik kawan-kawan dari jamaah tabligh biasanya itu semangat iktikaf minimal 3 hari. Ya, itu bagus. Nah, kalau kita tidak sanggup nak sampai nginap di masjid, minimal setiap kali ke masjid niatkan iktikaf. Ya, niatkan iktikaf. Baik, habis bahasan kita. Sampai di sini ada yang nak ditanya tentang puasa dan iktikaf. Sebelum kita bahas kitab Khosais Al-Ummah Al-Muhammadiyah tentang keutamaan puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, yang tadi kan yang anak para itu suami istri 2 bulan puasa kan. Ya. Misalkan zina Ustaz. Zina kan dirajam. Itu para dulu sudah begitu dirajam atau langsung dirajam. Zina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi yang dirajam itu ada 2 macam ya. Zina itu kalau dia belum menikah maka hukumannya dicambuk 100 kali. Kalau sudah menikah atau pernah menikah, kalau pernah menikah berarti duda atau janda. Ya. Jadi yang sudah menikah atau yang pernah menikah itu namanya zina muhsan. Ya, maka dia dirajam. Ya, dirajam. Kaitannya dengan puasa tadi ya. Jadi kalau yang suami istri hubungan di siang hari maka dia kan tidak dirajam. Karena lagi bini kan, tapi dia kena kafarat ya puasa 2 bulan berturut-turut. Maknanya kalau lagi puasa berzina, ya maka tentu dia haram dan berdosa. Cuma untuk kena kafarat ya tidak, karena dia bukan suami istri. Jadi dia jelas berdosa besar. Ya, dosanya itu pertama dosa tidak berpuasa, batal puasanya. Yang kedua dosa zinanya. Nah, hukuman rajam tidak bisa ditegakkan karena kita bukan negara Islam. Ya. Oleh karena itu, kalau dia tidak bertaubat, orang yang berzina itu rajamnya akan dilaksanakan di akhirat. Ya. Nah, kalau di dunia dirajamnya cuma sekali, dimati sekali selesai kan? Kalau di akhirat dirajamnya berkali-kali, matinya berkali-kali. Jadi kalau kita harus memilih antara dihukum di dunia atau dihukum di akhirat, lebih baik dihukum di dunia. Sakitnya sekali. Kalau di akhirat sakitnya, matinya berkali-kali. Maka orang yang sempat melakukan maksiat, dosa, berzina dan dosa-dosa lainnya, cepat-cepat taubat. Kalau tidak bertaubat sampai di akhirat, ya belum sempat bertaubat sampai dia meninggal dunia, maka pelaksanaan hukuman yang tidak dilaksanakan di dunia ini, karena Indonesia tidak melaksanakan hukum Islam, hukumannya akan dikerjakan, dilaksanakan di akhirat kakek. Dan itu lebih dahsyat daripada hukuman di dunia ini. Nah, tapi jangan jadi alasan untuk membatalkan puasa, ya, walaupun tidak kena kafarat karena zina tadi. Ya.
pandang dosanya. Maka kata Ibnul Qayyim Al-Jauzi, kalau kita melihat kepada siapa kita berdosa, kita tidak akan berani melakukan dosa sekecil apapun. Ya, nah kita ini kadang-kadang tidak nyingok dengan siapa kita tuh durhaka. Dengan orang tua lagi kita tidak berani kurang ajar, dengan guru kita tidak berani kurang ajar, ya kan? Masa dengan Allah kita berani? Nah, di situ bentuk kekurang ajaran yang luar biasa. Ya, jadi pandang kita itu maksiat itu dengan Allah. Maka sungguh tidak beradab kita. Allah beri kita nikmat siang malam, tapi balasan kita justru dosa dan maksiat siang malam. Nauzubillah summa nauzubillah. Baik, ada lagi? Ya. Masalah yang itikaf tadi Ustaz, kan masuk masjid pasang itikaf, subhanallah sudah ada itikaf, tadi kan untuk masuk masjid. Misalkan sudah selesai sholat Ustaz, kan ada zikir kan sudah zikir, terus pasang itikaf atau sudah termasuk atau belum? Iya. Pokoknya setiap kita masuk masjid tapi sudah duduk, niat itikaf itu tidak sah kalau kita dari pintu lah masang niat, tidak sah. Ya, jadi sudah duduk, sudah sholat memang. Jadi diawali dari kita sholat tahiyatul masjid dulu. Ya, tahiyatul masjid, terus sambil nunggu azan kita berniat itikaf. Intinya kita sudah duduk di masjid. Patokannya minimal kita sudah duduk sebentar di masjid baru pasang niat itikaf. Jadi kalau baru datang masih di luar masjid atau baru di pintu atau masih berdiri, belum sah niat itikafnya. Harus kita sudah duduk di masjid. Atau tadi kita sudah sempat tahiyatul masjid karena waktu datang sudah qomat. Berarti langsung sholat fardunya. Sudah selesai sholat fardu, salam kanan kiri, kita sambil wirid, langsung pasang niat itikaf saat itu. Jadi ketika kita sedang baca istighfar setelah sholat, misalnya tadi belum sempat niat iktikaf, baru pasang niat iktikaf ketika sedang zikir itu. Nah, sejak kita masang niat iktikaf, terhitung itu kita beriktikaf. Sejak masang niatnya. Dan syarat sah untuk berniat iktikaf itu setelah duduk di masjid. Bukan baru masuk, bukan masih di luar, belum. Itu belum tercatat sebagai iktikaf. Niatnya kalau dipasang dari pintu itu belum sah. Haruslah duduk dulu. Itu minimalnya. Ya, duduk seukuran berapa tadi? Membaca subhanallah. Ya, dikit kan berarti? Nah, tidak banyak syarat. Cuma jangan dimain-mainkan. Lagi dia itikaf, sak semenit duduk keluar, masuk lagi. Dia itikaf lagi, biar banyak pahala. Cukup sekali duduk, sekali niat, cukup. Ya. Tapi ada lagi? Nah, banyak iklannya nih. Ya. Oh ya. Iya. Ya. Jadi memang kalau puasanya hanya hari Jumat saja, mengkhususkan puasa hanya hari Jumat, maka hukumnya makruh. Nah, supaya makruhnya hilang, iringi dengan hari sebelum atau setelah Jumat. Jadi kalau puasanya baru mulai hari Jumat, tambah Sabtu, berarti 2 hari, tidak makruh. Atau puasanya Sabtu, ada juga larangan puasa hari Sabtu. Kalau semata-mata cuma puasa hari Sabtu, maka biar tidak makruh puasa hari Sabtunya, sertai dengan hari Minggu. Gitu. Jadi yang tidak boleh itu dewek-dewek, hanya Jumat saja atau hanya Sabtu saja. Ya, jadi minimal 2 hari. Kalau nak puasa Jumat, awalilah dari Kamis Jumat. Kalau ternyata mulai dari Jumat, maka berarti nambah ke hari Sabtu. Kalau hari Sabtu baru puasa, maka tambah dengan hari Ahad, tidak makruh. Lebih bagus lagi nambah Senin, bagus lagi nambah Selasa, nah puasa tiap hari lagi. Tidak makruh kalau main itu. Ya. Ya. Batalkan puasa karena pekerjaan yang berat atau enggak?
Ya, ulama sudah membahas itu jauh-jauh hari. Untuk para pekerja berat boleh tidak berpuasa, tapi bukan dari awal. Tetap malamnya dia berniat untuk puasa. Tetap dia makan sahur. Ya. Terus pagi tentu dibegawe kan. Waktu begawe ngangkat balo, misalnya kan, mekol balo. Ya, itu kan pekerjaan berat. Atau nukang yang memang gawe dia itu memang berat. Tukang pikul barang dia, tukang ngadun dia, mas pokoknya kan. Akhirnya lah siang hari tak sanggup nak lanjut puasa, mati rasanya, putus nyawa. Kalau dia masih melanjutkan puasa, di saat itu dia boleh berbuka. Jadi bukan dari awal tak puasa. Ini banyak salah paham di sini. Jadi tetap dia dari awal sudah berniat, malam sudah berniat, dia makan sahur, dan pagi itu puasa dulu sambil begawi. Setelah dirasa tak tahan, rasa putus nyawa, baru boleh buka, baru boleh dia membatalkan puasanya. Paham ya? Kadang-kadang memang anakku bebalok juga, aku mantang juga, aku nukang juga, memanglah tak puasa dari awal. Dak niat makan sahur, dak niat berniat. Nah itu salah, dosa. Dosa. Ya. Jelas itu? Maka upayakan kalaupun masih nak begawe di bulan Ramadan, ya nabung-nabunglah dikit-dikit, ya. Jadi pas begawe di Ramadan itu tidak pula terlalu diporsir. Saya juga sempat memperkerjakan tukang dulu waktu bulan Ramadan. Saya tanya dulu, bulan Ramadan nak libur apa tidak? Betul masih ponaan, ya, nak libur apa tidak? Kalau nak begawe, aku berharap tetap puasa. Cuma kita sama-sama maklum, gawenya tidak usah dikejar genian, santai baik. Karena aku dah galak, tukang yang begawe di rumah ini tak puasa. Ya, tak berkah kaki rumah gitu. Ya, panas nunggu. Dakor anak-beranak yang nunggu rumah itu. Alhamdulillah dia galak puasa. Aku juga teler cari begawe. Balik boleh lebih cepat, ya. Jadi begawenya pagi, terus asar lah balik. Kalau biasanya jam 5, jam 5.30 baru balik kan. Kita toleransi. Tergantung, kalau dia tak galak puasa tapi nak begawe, tidak diizinkan begawe tapi tidak puasa. Nah, jadi kita ada deal-deal seperti itu. Oke, ada lagi? Ya. Iya. Iya. Fidyah itu memberi makan satu orang fakir miskin, jatah makan 2 kali sehari. Ya, itu minimal. Kalau nak lebih bagus, itu minimal beri makan orang untuk jatah 2 kali sehari. Kalau orang Arab kan makannya kurma. Jadi beri kurma sekilo itu udah cukup, bahkan lebih dari sehari dia makannya kan. Nah, untuk kita karena beras ini tidak pacak dimakan tanpa beserta lauk pauknya. Maka kata guru kami Ustaz Taufik Hasnuri, kalau pacak bukan cuma beras, tapi disertai juga dengan yang lain. Maka selain ngasih beras, juga kasih duit untuk dibeli lauk. Ya, itu yang paling idealnya. Terserah kita lah. Yang jelas beri lebih, ya. Bukan cuma beri beras semata, beri juga untuk lauknya. Atau jika perlu diantar ke lauknya kan. Untuk sehari tidak berpuasa itu satu orang fakir miskin yang kita tanggung makan dia 2 kali sehari. Maka 1 mud ukurannya. Ya, 1 mud itu kira-kira 1/2 kilo lah kalau diberaskan. Plus ditambah untuk lauknya. Atau boleh dibulatkan jadi 1 kilo, boleh. Atau kita merasa mampu, misalnya per orang tadi kita kasih 5 kilo kan, seorang. Boleh. Jadi minimal 1/2 kilo, maksimalnya terserah. Jangan di bawah ukuran minimal. Kalau di bawah ukuran minimal tak sah. Ya, berarti kalau tak puasanya sebulan kali sebulan. Berarti kalau nak seko-seko orang 30 dikasih. Atau boleh dikasihkan kepada hanya 1 orang saja boleh. Fidyah tadi. Nah, tapi fidyah itu tidak dibagi 8 asnaf. Fidyah ini cuma untuk 2
dua asnaf saja, fakir sama miskin. Jadi kalau amil zakat kita nanti menerima ya fidyah, maka nanti catatannya pisah khusus ya untuk pembagiannya. Jadi fidyah tadi ditambahkan ke jatah fakir miskin. Kalau zakat untuk 8 asnaf atau yang adobe. Nah, khusus fidyah cuma 2, fakir miskin saja. Jadi amil tidak boleh terima, sabilillah tidak boleh terima. Maka perlu catatan khusus untuk fidyah. Jadi fakir miskin kaget lebih dia. Kalau diambil mesin ini nanti terima fidyah, maka fakir miskin dilebihkan karena mendapat jatah tambahan dari fidyah tadi. Ada lagi? Oke, kita bahas kitab Khosais. Syarafus Sha'imin min hazihil ummah, kemuliaan orang-orang yang berpuasa dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang mana sallallahu alaihi wasallam yaqulun yawmal qiyamah zaharan li syarafihim wa fadlihim. Orang yang berpuasa dimuliakan Allah pada hari kiamat nanti dengan disiapkan satu pintu khusus untuk mereka, namanya pintu Rayyan, dan yang berhak masuk pintu itu hanya orang yang puasa saja. Ketika orang yang berpuasa sudah masuk, pintu tadi tertutup ya, nah, gitu, khusus untuk mereka saja. Dan nanti di akhirat akan ada pengumuman, aina shaimun, di mana orang-orang yang puasa. Dalam hadis ini disebutkan seluruh orang begitu mendengar pengumuman tadi, yang jauh yang dekat manjang ke toko nyari sumber suara, berharap mutamannin ya, wa yatamanna mutamannin, semua berhayal bahwa itu adalah panggilan untuk mereka. Ya, semua orang berharap, berhayal, semua mata memandang dan leher mereka pun dipanjangkan untuk nyari dan mendengar, memperhatikan pengumuman tadi. Ternyata tidak semuanya. Yang menerima panggilan ini hanyalah orang-orang yang puasa. Yang kedua, wahtasallah subhanahu wa ta'ala as-saimin aidan bi an ja'ala shaumahum lahum hisnan hasinan minan nar wa sitran yaqi sahibahu ma yuzihi minasyahwat. Bahwa orang yang puasa, puasanya itu menjadi benteng yang melindungi dia dari neraka dan menjadi penutup dia dengan dosa, dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka puasa itu asyamu junnah. Puasa itu benteng, arti pacar jadi rib. Ya, kalau nak maksiat ingat lagi puasa, takut batal puasa. Nak ngomong gowok, ingat lagi puasa. Ya, takut hilang pahala puasanya. Nah, jadi rib puasa itu. Dari maksiat dan juga menjadi benteng dari neraka. Yang ketiga, ihtasallah as-saim aidan, Allah istimewakan juga orang yang puasa, bahwa la khulufu famis saim atyabu indallah min rihil miski. Bau mulut orang yang puasa lebih wangi dari minyak kasturi. Wangi di sini maksudnya bukan di dunia. Kalau di dunia masih busuk itulah. Masih busuk itulah. Maksudnya wangi itu di akhirat nanti berarti ya. Di akhirat kayak gitu. Kalau di dunia tetap sesuai hawa masing-masing. Ada yang hawa nanggo, ya kan? Berikutnya, wahtasallah as-saim bi an ja'ala lahu fi siyamihi farhatain. Orang yang puasa itu Allah berikan dia dua kebahagiaan. Satu bahagia waktu berbuka, yang kedua bahagia ketika berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, wahtasallah as-saim, Allah istimewakan orang yang puasa bi an ja'ala lahu fi shaumihi as-sihha wasyifa min katsirin minal amrad. Allah jadikan dia lebih sehat.
Karena puasa itu obat dari macam-macam penyakit sebenarnya. Sesuai dengan sabda Nabi, sumu tasihhu. Puasalah maka kalian akan sehat. Banyak pengalaman kawan-kawan yang emah itu khawatir tak puasa itu sebenarnya. Ya, oleh was-was setan. Kalau yakin, emahnya jadi sembuh. Saya kena emah juga. Ya, saya pernah kena emah, kena asam lambung. Alhamdulillah berkat puasa sehat. Terus saya darah tinggi juga. Kalau sudah lebaran, biasanya saya Nancy, kerenal biasanya langganan, itu normal. Sebelum puasa biasanya 180 darah Pak Warija. 180 pernah 200 darah. Itu sejak kelas 1 aliyah. Darah saya sudah tinggi karena memang keturunan. Faktor turunan juga. Nah, kalau setiap Ramadan, habis Ramadan, saya biasa tensi normal 120. Nah, itu hikmah puasa. Jadi jangan khawatir oleh takut baik gitu. Puasa. Ya. Tidak perlu khawatir. Yang hamil, yang nyusui, sebenarnya oleh khawatir saja. Kalau puasa sudah jadi masalah, tidak ada kendala. Istri saya selama mengandung 3 putri kami puasa terus. Anak pertama lahir malam lebaran kedua, full puasa sebulan. Ya, anak kedua lahir tanggal 21 Ramadan. Juga itu tidak full oleh melahirkan tanggal 21-nya. Jadi 20 hari puasa. Anak ketiga lahir bulan Muharram. Ya, bulan Muharram berarti sudah lebaran Idul Adha kan? Jadi memang jelas puasa bulan full. Tidak ada kendala dan masih ngajar ke sana kemari. Anak yang ketiga masih 8 bulan kandungan, masih ngajar ke Ujung Tanjung. Jalan-jalan tidak apa-apa. Ya. Alhamdulillah. Jadi hanya kekhawatiran saja sebenarnya. Oleh takut atau memang tak biasa puasa. Ya kan? Setan mewas-wasi, tidak usah puasa, bagi anakmu maini-maini. Dia takut-takuti saja. Kecuali memang pertimbangan medis. Menurut dokter memang tidak layak puasa karena ibunya ada sakit-sakit tertentu atau kandungannya memang mungkin lemah. Nah, itu lain cerita. Kalau yang memang normal, ya puasa lebih baik. Sumu tasihhu, berpuasalah, dengan puasa akan sehat. Berikutnya wahtasallah as-saim, Allah istimewakan orang yang berpuasa dengan dijauhkan wajahnya dari neraka. Kalau wajahnya jauh berarti badannya juga jauh. Bukan wajahnya yang jauh, badannya masih marah, nerakanya seluruh. Karena memang gaya bahasa Arab itu menyebut muka tapi maksudnya seluruh. Sama kayak bahasa Indonesia, di mana usianu? Ya, mana mugi batang hidungnya lagi dekati. Disebut batang hidung mugi itu bukan batang hidungnya baik. Dia secara keseluruhan. Itu kan gaya bahasa. Nyebut sebagian tapi maksudnya seluruh. Disebut wajah maksudnya bukan rainya baik yang jauh dari neraka, badannya masuk neraka, enggak, seluruh. Orang yang puasa Allah jauhkan dia dari neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma yauman fi sabilillah." Barang siapa berpuasa sehari saja di jalan Allah, ikhlas artinya. Ba'ada wajhahu anin nar sab'ina kharifan. Allah jauhkan wajahnya, dirinya dari neraka sejauh 70 tahun perjalanan. 70 tahun perjalanan itu berarti berapa ribu kilometer jauhnya dia dari neraka. Dalam hadis lain disebutkan, ba'adallahu minhu jahannam masirata mi'ata amin. Allah jauhkan dia dari neraka jahanam sejauh 100 tahun perjalanan. Saking jauhnya dia dari neraka. Nah, ini biar semangat puasa kayak gitu, baca hadis-hadis tentang motivasi. Terus puasa itu kan termasuk latihan sabar. Bahkan isi puasa itu seluruh bentuk kesabaran. Sabar itu ada 3 kan? Ya, sabar nomor 1 sabar dengan perintah Allah. Terus sabar menghadapi musibah. Yang ketiga sabar dalam meninggalkan larangan Allah. Nah, 3 sabar ini ada dalam puasa. Sabar terhadap perintah Allah. Puasa itu kan perintah. Nah, kita tahan melaksanakannya. Tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib. Itu berarti sabar dalam taat menjalankan perintah. Yang kedua sabar dalam meninggalkan maksiat. Ada dalam puasa dah? Ada. Ya, tidak boleh ngumpat kedua. Ya kan? Tidak boleh melakukan maksiat dan dosa yang lain. Ya, ada. Yang ketiga sabar dalam menghadapi musibah. Ya, itu juga ada dalam puasa. Maka puasa itu hakikatnya menggabungkan 3 kesabaran tadi.
Sabar terhadap musibah nilainya 300 derajat. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Sabar dalam menjalankan taat nilainya 600 derajat. Sabar meninggalkan maksiat itu lebih tinggi lagi, yaitu 900 derajat. Berarti berapa itu? 900 tambah 600 tambah 300. Ya, 100 1080 ya. 1800. Besar pahalanya. Maka di Al-Quran disebutkan innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah berikan pahala yang tak terbatas untuk orang yang sabar. Maksud sabar di sini kata ulama tafsir adalah puasa. Jadi puasa itu nama lainnya adalah sabar. Terus kita kan sering dengar hadis ya, surga itu adalah sesuatu yang tidak pernah terlintas di pikiran, tidak pernah terlihat di mata, tidak pernah terdengar di telinga. Mala ainun ra'at, wala udhunun sami'at, wala khatara ala qalbi bashar. Sering kita dengar kan? Nah, ternyata dalam kitab ini disebutkan maksudnya itu balasan untuk orang yang puasa. Berdasarkan ayat fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Tafsirnya adalah Allah berikan ya untuk orang yang berpuasa yang tidak pernah terlihat oleh matanya, tidak pernah terdengar oleh telinganya, tidak pernah terlintas di dalam hatinya. Balasan untuk orang yang huwas shaum, yang berpuasa. Selama ini saya pun memahami ayat ini cuma untuk umum. Ya, ternyata ulama tafsir mengatakan ayat ini untuk orang yang puasa. Terus wahtasallahu ta'ala as-sa'im bi an ja'ala halahu kullahu ibadatan wa ta'atan. Allah jadikan setiap aktivitas orang yang puasa itu jadi taat, jadi ibadat semuanya, hatta diamnya. Tak ngapo-ngapo ibadat. Nah, maka dalam hadis disebutkan somtus shaim tasbih, diamnya orang puasa tasbih. Dia diam, tidak ngomong, dianggap bertasbih, dinilai berzikir. Diam, apalagi beneran berzikir, melintir tasbih. Diamnya saja bernilai zikrullah. Wa naumuhu ibadah, tidurnya orang puasa ibadah. Tidur yang mana? Tidur supaya kuat bangun malam. Ya, tidak ngantuk tadarusannya, tidak ngantuk apanya? Salat tahajudnya, tidak ngantuk tarawihnya. Atau tidur dalam rangka terhindar dari maksiat. Wa du'a'uhu mustajab, doanya mustajab. Doa orang yang puasa mustajab. Maka dianjurkan oleh ulama kalau doa nak makan apa? Nak berbuka itu jangan doa buka saja. Jangan hanya baca doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Itu kalau demikian. Kalau orang banyak Allahumma laka sumna wa bika manna wa ala rizqika aftarna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nah, kalau puasa jangan baca doa itu saja, tapi baca juga doa yang lain. Karena doa orang yang puasa mustajab. Minimalnya baca doa ibu bapak Rabbi firli wali walidayya. Jangan doa tahlil kebanyakan, tak buku lagi kakek. Ya. Yang penting ditambahi doa lain. Karena memanfaatkan momen itu doa yang mustajab ketika kita puasa. Wa amaluhu mudha'af, amalan orang puasa dilipat gandakan. Amal sunnah sama dengan wajib, amal wajib dilipat gandakan 70 kali lipat. Dua lagi. Keistimewaan orang yang puasa, wahtasallahu as-saim bi an ja'ala liman fattarahu min ats-tsawab al-jazil ma la yanqusu min tsawabi shaim nafsihi. Jadi kalau kita nanggung makan orang yang berpuasa, maksudnya nanggung bukanya, mereka makan di untuk sahur, ya, maka pahala puasa orang itu
kita dapat tanpa mengurangi pahala mereka. Jadi misalnya di Masjid Nurul Ihsan ini ada disiapkan untuk buka bersama. Akhirnya milu buka bersama di sini ada orang 100 misal. Maka yang ngasih makan tadi, nyiapkan buku tadi untuk orang 100 tadi, pahala orang 100 itu balik ke yang nyiapkan buku tadi. Tanpa mengurangi pahala orang yang 100 tadi. Bukan belua, sama-sama dapat. Bahkan yang ngasih makan lebih banyak pahalanya daripada yang makan. Ngitung jumlahnya tanpa mengurangi pahala mereka. Dan kata Nabi tak mesti nak banyak-banyak. Ya, sudah tercatat dapat pahala nanggung buka dan sahur tadi, walau kana ala luqmati khubzin, meskipun hanya segigitan roti, sesuap roti. Bayangkan, ya, sesuap roti, jadi roti siko makan segigitan saya. Sama cak rokok itu seisapan saya. Cuma rokok tak boleh pahala kata saya. Roti, makan, minum. Au syurbati ma'in, atau cuma seteguk air. Sedekah gitu untuk nanggung orang puasa tadi. Ya, untuk apa, menyajikan buka bersamanya. Cuma seteguk air itu sudah dapat pahala. Ya. Yang terakhir, kalau tadi nanggung makan, ya, nanggung berbuka. Yang berikut ini orang makan depan kita lagi puasa, ternyata kita pun dapat berkahnya. Wahtasallah as-sa'ib bi annahu idza akala wa indahu jama'atun muftirun wa huwa yashhadu wa yanzuru la yamna'uhu min al-akli ma hum illa hurmat as-siyam. Ada orang yang makan padahal kita lagi puasa, ya, terkilam-kilam gitu, kepunan nengok dia kan, tapi kita tetap menahan diri, tidak tergoda mungkin, tetap lanjut puasanya walaupun ini makannya itu lemak nian. Makan asam misalnya itu la encer elior, makan asam depan kita, ya kan, walaupun asam itu tak lemak, masam cuma netes elior, encer elior, tapi kita tetap sabar, tetap tahan puasanya, tetap lanjut. Maka yang ngemunani tadi berdosa. Yang ngemunani tadi berdosa. Makan di depan orang yang berpuasa itu berdosa. Nah, dan kita apa yang kita dapat? Fa innahu tusalli alaihi malaikah. Orang yang tetap melanjutkan puasanya meskipun digoda oleh orang yang makan di depan dia, maka dia disolawati oleh malaikat. Disolawati malaikat berarti didoa ke malaikat. Apa doa malaikat? Dua doa malaikat untuk kita manusia. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Allahumma ighfir lahu, Allahumma arhamhu. Ya Allah, ampuni dosanya, ya Allah rahmati dia. Kita didoakan malaikat. Dalam hadis lain disebutkan, an-nasaim idza ukila indahu. Orang yang puasa, kalau ada orang yang menggoda dia makan di depan dia, orang ajarnya gitu, puasa tidak ngoda wong yang puasa. Maka kata Rasul, lam tazal tusalli alaihi al-malaika hatta yufragha min ta'amihi. Maka malaikat senantiasa mendoakan dia sampai orang tadi selesai makan. Jadi makin lama orang tadi goda kita, makin banyak kita didoakan malaikat, makin panjang doa malaikat untuk kita. Maka tidak usah marah. Kalau ada orang makan minum depan kita, tidak usah marah. Justru kita dapat berkahnya, dia boleh dosanya. Kan gitu. Nah, ini fadilah orang yang berpuasa. Baik, kita cukupkan bahasan kita malam hari ini. InsyaAllah minggu depan kita bahas yang lain, mungkin tentang zakat atau tentang tarawih, ya, persiapan ibadah di bulan Ramadan nantinya. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ya. Ya, jadi ini tadi puasa secara umum, tidak dibedakan puasa wajib dan sunnah. Ya, jadi berlaku untuk umum. Jadi untuk orang yang berpuasa. Bahkan disebut ahli puasa itu bukan cuma puasa wajib. Kalau wajib baik belum ahlinya. Yang namanya ahli puasa wajib ya, sunnah juga. Di kategori yang batal ada misalnya kita di tempat umum sesuai puasa. Begitu kita tuh ada orang merokok, itu mana tak? Itu termasuk batal ya?
Ya, kalau yang merokok puasanya batal. Tapi kalau kita dekat dia walaupun asapnya terhisap oleh kita perokok pasif, kita tidak batal. Ya, tapi bagi yang udud itu batal. Rokok itu batal. Karena rokok itu kan zatnya terjengok. Walaupun cuma asap, kan asapnya terjengok kan putih. Berarti dia ada wujud. Setiap sesuatu yang ada wujud, ada bentuknya, masuk ke dalam tubuh kita, melalui rongga-rongga, lubang-lubang yang ada di tubuh kita, maka puasa batal. Tapi kalau sesuatu yang tidak berwujud, rokok itu asapnya wujud, ada bentuk kan, putih asapnya. Ya, ada yang hitam, knalpot, ada. Nah, jadi kalau dia rokok menurut ulama batal. Tapi kalau minyak wangi, kan bau itu tidak berbentuk kan, walaupun kalau masih dalam botol ada bentuk. Cuma ketika kita cium, ya baunya itu tidak berbentuk, tidak pacak dipegang bau itu, bau. Maka minyak wangi tidak batal. Tapi makruh menggunakan minyak wangi di siang hari. Makruh hukumnya menurut ulama. Di antara dalam kitab Nihayatul Zain karya Syekh Nawawi Al-Bantan disebutkan makruh pakai minyak wangi. Nah, kalau nak pakai minyak wangi sebelum subuh. Jadi mandi pagi, bersabun, bersampo, pakai minyak wangi untuk sholat subuh itu boleh. Kalaupun masih bersisa wangi setelah itu. Tapi kalau lah siang nak ngoles ke minyak wangi makruh. Karena salah satu tujuan kita puasa itu adalah merasakan kesulitan orang-orang yang buntu, orang-orang yang minim ekonominya. Ya, kalau kita minyak wangi itu untuk kelas atas, berarti kita belum mencapai tujuan puasa. Ya, maka mendengarkan musik, hiburan pun makruh. Ya, jadi kita wajib merasakan keprihatinan selama puasa itu, makannya ala kadarnya, pakaian itu juga. Ya. Diajarkan untuk sederhana supaya kita bisa merasakan kesulitan dan penderitaan orang-orang yang sulit secara ekonominya. Nah, kalau makan minyak wangi termasuk bergaya hidupnya. Ya. Ini Pak, tapi agak di luar materi. Wow, boleh. Misalkan masuk di rakaat 3, 4, terus berdiri lanjut menyelesaikan rakaat yang ketinggalan 1 dan 2, kan tetap disunahkan membaca kita dan surat pendek. Terus ada yang menjadikan kita imam. Nah, itu suaranya jahar apa Ustaz? Oh ya, jaharnya. Tergantung sholatnya. Kalau malam, Ya, kalau malam, ya, kalau sholat maghrib, isya, subuh, ya, kalau dewean kan tetap sir. Kalau kita di masjid ya sir, ya, boleh juga jahar. Nah, begitu kita dijadikan imam walaupun dadakan, berubah gitu, jadi jahar. Walaupun sholat zuhur dan asar minimal dijaharkan ketika takbirnya untuk ruku dan sebagainya. Jadi disesuaikan. Kalau tidak dijaharkan makmum gitu nak tahu. Walaupun kita imam dadakan. Mendadakan ya, salahnya dewean tiba-tiba dijadikan imam oleh orang di belakang, langsung dijaharkan minimal pada kode-kode tertentu, takbir dan sebagainya. Online kati yang putri tak ada mata naru. Okey, cukup mungkin ya. Lah ada nampak bukang pegel itu tadi. Alhamdulillah. Kita cukupkan dulu taklim malam hari ini. Suara saya juga lama itu rasanya. Agak maksud gue ngomong tu. Jadi kurang konsentrasi karena suara tak fit. Baik jamaah yang mulia, kita cukupkan dulu taklim malam hari ini. Semoga berkah, manfaat dan bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari, ilmu yang kita pelajari ini. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruquna min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma barik lana fi auladina wahfazhum wa la tadurruhum warzuqna birrahum. Rabbana hab lana minas solihin. Rabbana hab lana minas solihin. ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah